Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Yang terhormat dosen pengampu kita, Pak Zawawi. Saya Kirana Azara Putri, perwakilan dari kelompok 6, berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai mengulik pendidikan dan kepariwisataan di masa pandemi COVID-19. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kirana Azara Putri, NPM 055, ada Ardianita, NPM 147, ada Dwi Rafli, MDM 161. Dan di sini kami menyampaikan materi tentang pendidikan di masa pandemi dan pariwisata di masa pandemi. Bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ditemukan sejumlah kendala karena guru maupun siswa tidak siap dan terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Bahkan kondisi tersebut diperparah dengan belum meratanya akses jaringan internet, ketersediaan gawai hingga tidak memiliki uang untuk membeli kuota, dan belum lagi kondisi orang tua yang tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah. Nah, siswa yang memiliki fasilitas memadai dan mendapat pendampingan ketika belajar di rumah tentu tidak memiliki dampak signifikan. Namun, bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki kondisi sebaliknya? Untuk menanggapi keresahan dalam sektor pendidikan, pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat agar pembelajaran tatap muka kembali bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam jangka panjang menyebabkan pengaruh buruk pada perkembangan anak, terutama pada anak sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir. Adapun sejumlah persoalan yang terjadi akibat pembelajaran dari rumah, meliputi ancaman putus sekolah dan terpaksa bekerja untuk membantu orang tua, penurunan capaian belajar, hingga peningkatan kekerasan terhadap anak dan resiko psikososial. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan untuk para masyarakat warga Indonesia. Kemendikbud menetapkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah, mulai dari inisiasi program belajar dari rumah, radio edukasi, penyediaan materi belajar, optimalisasi pemanfaatan aplikasi rumah belajar, hingga penyusunan modul belajar sederhana sesuai kurikulum dalam situasi darurat. Pemerintah juga memberikan bantuan paket kuota internet untuk belajar daring. Yang dilakukan Kemendikbud berupa pemberian kuota data internet untuk seluruh jenjang pendidikan untuk seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Bantuan diberikan selama 4 bulan, mulai September hingga Desember 2020. Pada bulan pertama, penyaluran sebanyak 27,3 juta pendidik dan peserta dididik telah menerima bantuan kuota internet untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Pada bulan kedua, penyaluran ada sebanyak 35,7 juta penerimaan pendapat manfaat dari bantuan tersebut. Tetapi hingga saat ini pun, bulan Juni 2021, kami sebagai mahasiswa juga masih diberikan bantuan kuota internet untuk belajar daring. Pemerintah juga memberikan bantuan paket kuota internet untuk belajar daring. Yang dilakukan Kemendikbud berupa pemberian kuota data internet untuk seluruh jenjang pendidikan untuk seluruh guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Bantuan diberikan selama 4 bulan, mulai September hingga Desember 2020. Pada bulan pertama, penyaluran sebanyak 27,3 juta pendidik dan peserta dididik telah menerima bantuan kuota internet untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Pada bulan kedua, penyaluran ada sebanyak 35,7 juta penerimaan pendapat manfaat dari bantuan tersebut. Tetapi hingga saat ini pun, bulan Juni 2021, kami sebagai mahasiswa juga masih diberikan bantuan kuota internet untuk belajar daring. Adapun pembelajaran daring lewat kanal YouTube,
Tidak sedikit guru ataupun dosen yang rela dan menyisihkan waktunya untuk membuat video dan diupload ke YouTube untuk para siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya untuk melihat atau mempelajari mata kuliah atau pelajaran yang telah diterangkan oleh dosen atau gurunya dengan melihat channel YouTube. Setidaknya dengan cara itu berhasil menarik perhatian para siswa-siswi untuk belajar secara online. Karena dengan cara itu kami sebagai warga Indonesia juga ikut turut mengurangi penyebaran penularan COVID-19 ini. Program penguatan untuk sumber daya manusia berkualitas. Selain itu, untuk mewujudkan visi pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas, Kemendikbud juga berupaya memastikan keberlanjutan dan perluasan akses terhadap pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini jenjang perguruan tinggi. Kebijakan tersebut adalah Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Nah, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan, program pendidikan kecapaian kerja, dan pendidikan kecapaian wirausaha juga dilakukan dengan menetapkan target kelulusan yang terserap di atas 50% setelah pendidikan. Jika dilihat dari kacamata pemerintah, pemerintah pun ingin melahirkan atau menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Walaupun kita sebagai mahasiswa ini juga menuntut ilmu secara daring. Insya Allah, walaupun kami sebagai mahasiswa, kami juga akan membentuk diri untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk perkembangan Indonesia ini. Selanjutnya kita akan membahas bidang pariwisata. Ditemukan di beberapa tempat pariwisata yang terpaksa harus tutup karena ada pandemi COVID-19 ini. Secara otomatis, perekonomian di Indonesia di bidang pariwisata terhenti. Akan tetapi, pengeluaran biaya operasi dan kebutuhan para sektor pariwisata harus tetap berjalan. Jika tidak tetap berjalan, tempat pariwisata akan mangkrak dan itu tidak baik untuk negara kita ini. Penurunan sektor pariwisata. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf di laman travel.detik.com memaparkan bahwa sejumlah wisatawan lokal menurun sebesar 61% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wisatawan yang signifikan tersebut sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian karena pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara, devisa, dan lapangan pekerjaan. Pandemi mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja yang secara tidak langsung terkait sektor pariwisata. Pariwisata Indonesia di tengah pandemi. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan data BPS 2021, terdampak penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,200 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,3%. Berdasarkan kebangsaannya, terdapat 5 negara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020, yaitu Timor Leste, Malaysia, Singapura, Australia, dan Cina. Sebagian besar negara-negara tersebut adalah negara-negara tetangga kecuali Cina. Berikut adalah diagram batang wisatawan mancanegara atau negara tetangga yang berkunjung ke Indonesia. Lalu pemerintah berusaha melakukan tindakan yang cepat dan tepat pada sektor pariwisata ini.
yaitu Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada seminarnya mengatakan bahwa telah dibuka tempat pariwisata dengan syarat harus mengikuti kebijakan pemerintah dan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti pembatasan pengunjung 50% dari sebelumnya, dan tempat pariwisata kolam renang juga masih belum dibuka karena berenang atau kolam renang itu sangat besar untuk penularan virus COVID-19, dan tidak boleh ada acara yang berkerumun seperti konser itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Terus tempat pariwisata yang berkunjung hanya rayon atau penduduk setempat, contohnya seperti kebun binatang. Nah, kebun binatang itu yang boleh berkunjung hanya warga Surabaya, Sidoarjo, dan daerah Bangkalan. Begitupun di tempat daerah pariwisata lainnya. Berikut gambar kurva dari perkembangan jumlah kunjungan Wisman 2018 yang sampai 2020, yaitu yang berwarna biru pada tahun 2018 dan yang berwarna hijau pada tahun 2019 dan yang berwarna merah pada tahun 2020. Sangat menurun sekali ya pada 2020 ini. Fakta dan data. Tempat pariwisata dibuka kok sekolah masih ditutup? Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berpikiran seperti itu. Jika saya dari kacamata pemerintah, ya memang tempat pariwisata telah dibuka karena Indonesia ingin memperbaiki sektor perekonomian di negara kita ini, karena sektor pariwisata ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara, yaitu meningkatkan devisa dan membuka lapangan kerja. Dan membuka lapangan kerja kan berarti kita secara tidak langsung atau skala kecil kita juga memakmurkan masyarakat warga Indonesia. Nah, di situ jika tempat pariwisata ini berhenti dan berarti kan akan mangkrak. Dan tempat pariwisata ini sendiri biaya operasionalnya harus tetap berjalan untuk merawat dan menjaga tempat pariwisata tersebut, seperti menanam tumbuhan kan masih harus disiram terus, diberi vitamin, atau enggak hewan-hewan pada kebun binatang atau taman-taman safari itu kan juga harus kita beri makan. Jika tidak ada keuangan yang mengalir atau pembayaran keuangan tersebut, ya pasti akan berhenti dan mangkrak, dan itu kan aset negara kita sendiri ya. Jadi mau tidak mau pariwisata harus tetap berjalan untuk perekonomian bangsa Indonesia ini sendiri. Dan kenapa sekolah juga masih harus ditutup? Karena pada pada dunia pembelajaran ini kita saling berkaitan satu sama lain dengan pedagang, dengan karyawan sekolah, orang-orang kampus, terus ya banyak yang pastinya akan saling berkerumun, dan itu sangat cepat sekali untuk penularan COVID-19 ini. Dan ada informasi baru juga kalau sekarang kita ini juga ada virus baru, yaitu virus dari India, yang dimana virus itu sangat amat lebih berbahaya dari virus-virus COVID sebelumnya. Jadi begitu menurut kami. Demikian akhir presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila tadi yang disampaikan ada kurangnya.
Tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.